ke-8 dengan tema Roh Kudus memberi keadilan dan kemerdekaan. Ya. Setelah kita dimateraikan dengan Roh Kudus, kita dipimpin menjadi anak Allah, lanjut kita dipimpin kepada kebenaran. Tidak cuma dipimpin, tema selanjutnya adalah kita ditolong. Jadi diarahkan untuk melakukan kebenaran dan ditolong. Lanjut, Roh Kudus mengerjakan pembaharuan. Ya. Di hari ke-6, Roh Kudus menolong kita untuk mematikan keinginan daging. Hari yang ke-7, Dia menyertai dan menghibur, dan 8 ini memberi keadilan dan kemerdekaan. Mari kita baca di dalam Yesaya pasal 44. Yesaya 4 ayat 4. Yesaya 4 ayat 4. Apabila Tuhan telah membersihkan kotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Ya. Ayat ini muncul dengan latar belakang kasus dari Nabi Yesaya, di mana di zaman itu orang Israel masuk dalam penyembahan berhala oleh dewa Baal. Ya. Jadi ketika berbicara tentang Roh Kudus memberikan keadilan dan kemerdekaan, maka ada sesuatu yang harus kita berikan kepada Roh Kudus, yaitu kerelaan. Ya, malam ini sebelum kita masuk dalam doa penyembahan, tidak apa-apa sambil dengarkan firman Bapak Ibu dalam hati rekonsiliasi dengan Tuhan. Tuhan, sepanjang hari ini ampuni saya kalau mau tidur saya langsung ngomel-ngomel gini-gini, ampuni, karena saya mau dipenuhkan Roh Kudus malam ini. Gak apa-apa. Sambil dengarkan firman Tuhan, rekonsiliasi dengan Tuhan, dibereskan dengan Tuhan. Jadi balik lagi, ketika kita mau memiliki keadilan atau diberikan keadilan oleh Tuhan, setelah diberikan keadilan kita mengalami kemerdekaan, maka ada satu hal yang perlu kita berikan, yaitu kerelaan. Ketika kita sudah jadi anak Allah, kita dimateraikan. Ya. Saya pernah pergi ke Bali. Di sore hari itu tiba-tiba ada rombongan sapi lewat. Uniknya di setiap sapi itu ada cap. Nah, jadi sapi itu mau kemana pun orang udah tahu, oh itu punya beli ini, karena ada capnya di bokongnya. Jadi dia mau kabur kemana pun udah ketahuan itu punya itu, karena ada capnya itu. Nah begitu juga materai. Ketika kita dimateraikan oleh Roh Allah, maka kita hak sepenuhnya hak milik Allah. Tetapi berjalan terus ketika menjadi milik Allah, kita sah menjadi anak, lalu ditolong. Nah sampai di poin ini kita memperoleh keadilan. Kalau mengacu dari ayat, keadilan di sini sifatnya pembersihan, Bapak Ibu. Pembersihan untuk dimerdekakan. Ya, kita nggak mungkin merdeka kalau tidak dibersihkan dahulu. Nggak, dosa dan kekudusan itu tidak bisa berjalan bersamaan, nggak bisa.
daging dan roh itu nggak bisa berjalan bersama. Pasti kita harus memilih satu, nggak mungkin bersama. Jadi malam hari ini, kalau kita memang mau lebih dalam lagi dalam pekerjaan Roh Kudus, kita harus mau dibersihkan. Seringkali dosa itu datang kepada kita dengan hal-hal yang suara hati. Ketika kita mau bikin suatu kesalahan, suara itu terdengar di hati. No, dosa. Di awal mungkin deg-degan seperti mau copot dari jantung. Tapi ketika kita cuek melakukan kedua kali, suara itu akan semakin pelan. No, dosa. Dan ketika kita cuek lagi ke depan, itu tidak ada suara dan sepertinya kita sedang melakukan kebenaran karena sudah jadi terbiasa. Hati-hati kalau sudah jadi terbiasa. Ya. Hati-hati kalau kita sampai hari ini ada satu kesalahan yang kita lakukan dan itu terus menerus dan tidak ada lagi suara dalam hati bahwa itu dosa. Tapi Roh Kudus bisa membersihkan. Cuma butuh penyerahan. Berserah. Upah dari penyerahan itu adalah kemerdekaan. Ya. Keadilan di sini sifatnya adalah pembersihan. Kalau kita baca di ayat yang tadi, bahwa Roh Kudus melakukan pembersihan kotoran-kotoran yang ada di Israel. Ya. Oleh Roh Allah. Lalu baru kita dimerdekakan. Jadi hari ini kita akan berdoa supaya Roh Kudus kembali membuat telinga kita kembali membuat hati kita peka dengan suara-suara Roh Kudus. Bapak Ibu, di penghujung akhir zaman, kitab Yoel berkata bahwa orang-orang tua akan memperoleh penglihatan, orang-orang muda akan bernubuat. Sedangkan apa yang kita kerjakan, kalau Bapak Ibu sering dengar, ada suara itu adalah tanda kepenuhan Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul, ketika Roh Kudus turun di murid-murid, maka mereka bergrosolalia. Itu adalah artinya berbicara dalam bahasa-bahasa yang kita mengerti, tetapi kita tidak belajar. Makanya ketika murid-murid dipenuhkan Roh Kudus, orang Media, Persia itu berkata kok mereka berbicara dalam bahasa Tuhan. Jadi itu tanda dipenuhkan Roh Kudus. Ketika kita berdoa, kita ada dalam hadirat Tuhan, tidak ada satupun roh jahat yang berani ada di sini. Makanya saya sering bilang jangan pernah ditahan, apapun itu. Apapun itu jangan pernah ditahan. Keluarkan. Apa yang Roh Kudus taruh di bibirmu, di mulutmu, di otakmu, di hatimu, keluarkan. Jangan ditahan. Karena kalau ditahan itu akan hilang. Karunia itu akan hilang. Begitu besar hati kami, begitu bangga hati kami, hamba Tuhan kalau di tempat ini ada karunia Roh Kudus. Begitu bersuka cita kan. Karena itu adalah harta buat pekerjaan Tuhan. Ketika ada jemaat-jemaat Tuhan yang memang Tuhan percayakan. Dan di 10 hari ini adalah momen-momen kita mendapatkan itu. Jadi Bapak Ibu jangan takut. Jangan takut. Itu pun akan kami uji. Hamba Tuhan ada tiba-tiba ada yang datang Pak Gembala, saya melihat ada perubahan. Terus saya bilang perubahan kulit jadi ketawa. Ada kemuliaan,
kita akan berdoakan itu. Kita akan berdoa. Kalau memang itu dari Allah, maka ada damai sejahtera di Bapak Gembala disampaikan ke jemaat bahwa kita ada penglihatan begini. Dan itu ada artinya. Tuhan akan beri hikmat kepada Bapak Gembala untuk menerjemahkan itu. Jadi apapun yang Bapak Ibu lihat dari hari pertama sampai hari terakhir nanti, kalau memang sampaikan. Itu adalah, saya bilang tadi permata, itu adalah apa ya? Kebahagiaan bagi pekerjaan Tuhan ketika Roh Kudus bekerja. Jadi jangan ditahan. Ketika harus berbicara dalam bahasa roh, berbicara. Tidak ada satupun yang berpikir, wah itu bisa-bisanya. Itu memang hal-hal yang ditaruh pikiranmu, ditaruh dagingmu untuk berpikir, ini perasaan saya aja. Jangan berpikir seperti itu. Ketika kita bersama-sama menyembah, ketika hadirat Allah di sini, maka apa yang terjadi di mulutmu, di pikiranmu itu akan sinkron. Itu adalah Tuhan yang beri. Jangan lanjut. Janganlah. Karena Roh Kudus itu teratur. Roh Kudus itu mendatangkan damai sejahtera. Jadi ketika kita berbahasa roh dan orang lain tenang, Tuhan sedang bekerja. Yang penting patokan dari pekerjaan Roh Kudus itu adalah damai sejahtera. Damai sejahtera. Maka malam hari ini Roh Kudus mengingatkan kita bahwa ketika kita mau dimerdekakan, harus ada kerelaan dalam hal dibersihkan. Ya, dibersihkan. Karena kudus dan tidak kudus tidak bisa berjalan bersama. Tidak bisa. Harus dibersihkan. Yang nama dibersihkan itu memang sedikit sakit. Tapi itu balik lagi ke kita sebenarnya. Karena Tuhan bekerja antara pribadi. Dia tidak akan menunjukkan kesalahan ke orang lain. Cuma kita dan Tuhan. Roh Kudus itu oknum Allah. Dan dia adalah Allah. Pribadi, punya perasaan, punya kehendak. Kami pernah di sekolah kita. Suatu ketika guru kami, guru kepala sekolah kami, Bapak Pendeta J. Awandat almarhum, dia di kamarnya itu kehilangan batu cincin. Batu cincin dia tuh sebelum orang lain yang buat cincin, dia udah banyak cincinnya dia. Buat gambar-gambar mulut. Oh, gambar benyut di sini. Ada cincin gitu. Dikumpulin semua pengerja. Kebetulan saya dan teman saya lagi di situ, lagi kena hukuman. Saya bandel di sekolah kita. Siapa dia bilang ini? Siapa yang mengambil batu cincin saya? Gak ada yang. Oh, dia bilang gini. Udah, nanti saya masuk dulu. Kalau terjadi apa-apa, langsung panggil saya. Ketika dia masuk, gak sampai 5 menit, tumbang satu siswa. Mulutnya langsung berbusa. Dia langsung berpanggil. Lalu didoakan dan bisa. Roh Kudus bisa sampai sedetail itu untuk bekerja. Kita ingat kisah Ananias dan Safira. Ya, coba kita masuk ke sini. Sampai jam 8 lah ya. Kuat banget. Kita. Ananias Safira itu kisah para rasul pasal 5. Ya, 5 ayat 1 sampai ayat yang ke ayat 16.
Ya, pokoknya dari ayat 1 dan terus kalau Bapak Ibu baca itu kisah suami istri yang datang kepada Rasul Petrus dan berkata bahwa saya akan menjual tanah lalu hasilnya akan kuberikan kepada pekerjaan Tuhan. Tapi ketika tanah itu terjual, lalu suaminya datang dan berkata kepada Rasul, ini ku bawa persembahan. Tapi Petrus bilang, kenapa kau mendustai Roh Kudus? Lebih baik istilah Petrus ini lebih baik jangan berjanji daripada nggak bisa menepati. Kamu yang berjanji. Bukankah ketika kamu nggak berjanji harta itu adalah milikmu, tapi ketika dia berjanji dituntut teman-teman. Dan apa yang terjadi? Penghakiman Roh Kudus langsung saat itu dia tumbang. Dan beberapa menit kemudian dibawa ke penguburan, lalu istrinya datang dan bicaranya sama. Dia cuma kasih sebagian padahal janjinya sepenuhnya. Dan Rasul Petrus berkata, kenapa kalian sepakat, suami istri sepakat mendustai Roh Kudus? Kalau lihat ini orang-orang baru pulang menguburkan suami, ketika dia dengar itu dia pun tumbang lalu meninggal. Artinya Roh Kudus itu pribadi. Ketika kita siap dipenuhkan Roh Kudus, berarti ada konsekuensi yang harus kita jaga. Mulai menjaga sikap, mulai menjaga berbicara, mulai jaga berpikir. Kalau memang kita tetap mau ada dalam hidup. Tapi sebelum Roh Kudus itu masuk, harus ada pemberesan. Maka saya bilang bereskan. Tuhan itu nggak butuh seperti orang agama apa saya lupa namanya. Ketika mau pengampunan dosa dia harus potong salah satu bagian tubuh. Sudah pernah bilang. Imam besarnya itu udah nggak ada jari lagi, karena harus nah di Hindu salah satu cabang di Hindu, ya. Jadi aliran kerasnya, ya, aliran kerasnya dari agama Hindu. Tapi kita bilang, Tuhan cuma bilang kalau kamu mengaku dosamu di hadapanku, walaupun merah seperti kemisi akan putih seperti salju. Just beresin, cuma akui dan Tuhan akan membereskan. Ya, hari ini kita akan masuk dalam doa penyembahan, tapi kita sepakat dulu bahwa Roh Kudus itu berjalan teratur. Makanya kita harus bikin segala sesuatu itu terasa nyaman buat kita. Penyembahan makanya sering dibilang mau berdiri, mau duduk, yang penting jangan tiduran, karena nggak bisa berdoa. Senyamannya kita, yang penting kita bisa berdoa. Dan ketika kita menyembah, diingatkan kembali bahwa tidak ada satupun roh jahat yang bisa masuk di lingkaran circle kita ini. Jadi apa yang ada di pikiranmu, ada di mulutmu, ada di hatimu, itu Tuhan yang kecil. Jadi keluarkan, jangan ditahan. Kalau ditahan, maka itu akan hilang. Jangan ditahan. Dan setelah doa ini, kalau ada yang dapat pemilihan katakan apa jangan aku. Wah, itu perasaan saya mana? Bilang, Bapak Gembala, nanti kita doakan. Apakah memang dari Tuhan atau enggak? Tuhan akan beritahu. Dan kalau ada, saya bilang itu suatu sukacita bagi kami. Dan itu tanda bahwa Roh Kudus benar-benar berdiam di gereja kita. Dan gak heran kalau gereja ini akan